Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق الله العظيم. أما بعد. Puji syukur bersama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari yang mulia ini Allah masih berikan kita kekuatan dan kesehatan hingga kembali kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah untuk sama-sama kita berta'abbud diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya salat dan salam mari pula kita sampaikan pada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Tidak lupa pula kepada para alim ulama, baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin, yang sama-sama kita muliakan. Guru kita Tengku Imam Syekh Masjid beserta panitia dan pengurus masjid yang kami hormati, seluruh jamaah yang berhadir pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bersama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai umat Islam kita percaya sekaligus bangga memiliki sebuah kitab suci yang bernama Al-Quran. Kebanggaan dan kepercayaan itu telah hadir dalam sanubari setiap insan muslim. Lebih dari itu, tidak sekedar percaya dan bangga, kita juga meyakini bahwa apa saja yang termaktub dalam Al-Quran, setiap huruf dari firman-firman Allah tersebut memberikan kita pelajaran-pelajaran yang berarti. Kita yakin bahwa setiap ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita memiliki hikmah, memiliki segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Adanya pelajaran-pelajaran yang cukup berharga dari informasi-informasi yang disampaikan oleh Al-Quran, dan itu kita yakin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita juga percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu kepada kita, semuanya akan terbukti pada saatnya. Walau mungkin pada hari ini dan saat ini ada sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang belum ditemukan buktinya karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan manusia.
Namun sekali lagi kita yakin pada saatnya nanti semua ayat-ayat Al-Quran itu akan kita temukan bukti-bukti nyata bahwa informasi Al-Quran itu ternyata benar. Jamaah yang dirahmati Allah, atas dasar keyakinan tersebut, maka katanya umat Islam pumantang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dapatih akan kebenarannya. Dan Al-Qur'an telah menyampaikan banyak hal kepada kita. Walau sekali lagi kadang-kadang ada di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang dalam truk jangkauan katanya manusia untuk tak buktikan bahwa itu benar. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, terkait situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh manusia hari ini, Al-Quran ternyata sudah menginformasikan 14 abad yang lalu situasi dan kondisi yang tengah dihadapi lagi tanya bak uronyo kalau diinformasikan di Al-Quran 14 abad yang lalu bahwa itu akan kita alami. Ayat yang khatib baca di awal tadi menginformasikan kepada kita bahwa Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kata Allah, wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu informasi yang Allah berikan 14 abad yang lalu bahwa kita akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam bentuk ujian. Walanabluwannakum bisyai' minal khauf, dan kami, kata Allah, akan memberikan sedikit ujian, sedikit cobaan. Ibnu Ashur dalam kitabnya menyebutkan bahwa kalimat syai' adalah sesuatu bentuk yang sangat kecil dari sebuah entitas yang begitu besar. Syai'nya gepegah oleh Ibnu Ashur sesuatu yang sangat ubid. Ujian Allah yang akan gebi katanya dari ujian-ujian yang lain yang jauh lebih besar. Artinya apa? Ketika kita hari ini sedang menghadapi sebuah ujian, sebuah cobaan dari Allah, yakinlah bahwa akan ada ujian yang jauh lebih besar dari yang telah Allah berikan hari ini. Itu pemahaman yang disampaikan oleh Ibnu Ashur. Ujian yang terhadapi hinoidonya, cobaan yang terhadapi hinoidonya UBO sagai dari ujian-ujian yang akan terhadapi di kemudian hari yang jauh lebih besar. Sebutlah misalnya ujian di alam kubur, yang hana tato bayangkan pakiban bentuk ujiannya. Galam tak pegah ujian di padang mahsyar, galam tak pegah ujian di mizan dan lain sebagainya. Akan ada yang lebih besar dari apa yang telah Allah berikan hari ini. Itu diinformasikan oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai', kami akan berikan kepadamu sedikit ujian. Bentuknya seperti apa? Macam-macam. Di antaranya khauf. Allah geuji tanyo ngan bacut rasa takut. Bacut baru. Sedikit rasa takut, kata Allah. Bahkan yang kita hadapi hari ini, kalau memang itu ada,
juga sesuatu yang sedikit. Tak pegah ke contoh itu. Hari ini penduduk dunia lebih dari 7 miliar. Sebahagian besar dari penduduk dunia itu hari ini sedang merasa khawatir dan takut dengan apa yang disebut dengan COVID-19. Virus corona, entahnya entahkan wallahu alam. Tanah pegahnya kadang kan, tanah pegahkan kadang pihnyo. Nyo kan. Hampir seluruh penduduk dunia merasa takut, merasa khawatir akan terinfeksi, akan macam-macam lah. Ya dia. Ujian Allah sedikit. Bahkan bahan untuk menguji kita juga sangat kecil. Andai bono ada pegah virus COVID si kurung belahnya, betul ina dipegah lewat awak ahli, besaran virus tersebut tidak dapat terlihat dengan mata biasa, bahkan menggunakan mikroskop biasa. Nyanban ubud hanya sekitar ukurannya 250 nano. UBO barangan uji tanya dan tanya orangnya ya deh. Adanya kekhawatiran yang luar biasa. Kenya kekan wallahu alam. Puna tranyan puhana hana tro. Ya kadang-kadang iga tanya ipuya lagi urang puya ke maaf jemun. Wate ubi-ubi tanya ke puya tu yang biar kajak kenan na maaf. Karena hantar je bantahnya ju tanya maaf. Uronyo baru tasadari patah maafnya kibanhi maafnya. Andai kata bak masanya tadi je tanya yang bak urang syik tu atau bak adun-adun katanya wate puya maaf kibanhi maafnya. Cini pelemah tu. Tapi karena watanya hendak ditanya yang kibanhi maaf, maka itanya ikut ia sih. Orangnya COVID-19 agak yang cit. Yang tanya yang bakluk persih maaf. Tanah pegahana kadang na, tanah pegahna patah hadranya. Yang aneh, hampir semua orang merasa takut. Walau wujud jihana tak pernah tekalan. Yang guralam ipegah hatranyan golom na ubat, belum ditemukan obat antivirus. Ilong kahe untuk mikir hai tamang lang logika alun. Aleh karena bangai lo, aleh karena bangai urung pegah. Ipegah golom na ubat coronanya. Tak contoh ini ya Aceh menda. Biar tak pegah inang gerogok. Di Aceh orang yang sudah dinyatakan positif corona 22 orang, termasuk 2 orang ban 2 orangnya urang ban woi Medan juga. Dari 22 orang lehro sedang dalam pengobatan, 18 orang pulih. Nyuci semikir angan akai yang normal. Bunuh ipegah golom na ubat. Sementara ya ipegah 18 ro ka pulih. Ngan pulih urang 18 ro nya mioh na ubat. Ilong kahek semikir hai tamang la ulek. 22 ro ipegah positif. Ledro tengah ipu ubat, tiro ipegah ka meningai urang lut mau nyan entah betul meningai ngan entah ngam pula wallahu a'lam na doh dia. 18 ro ka pulih. Pertanyaan ji ngan pulih mi golom na ubat. Oh ngamik sagrib tengku. Omong berarti kan sakit corona ya pila tu. Nyokah hai tamang la logika. Maka andai kata ada orang, ada masyarakat yang berandai-andai mengasumsikan sesuatu, hanya tak salahkan orangnya.
Nah masyarakat ni tak duduk bak kedai kopi ke berahnya coronanya panenya ke isu tagayan ngajut tadi peng pulang peng kampanye jahit hak habis semua. Enggak boleh kita salahkan masyarakat. Orang bisa saja berasumsi. Jahit hak habis baik kampanye jemaah hanangan tarik li nyai cok BB na peng kai tarik mendu putat. Orang berasumsi sah-sah saja. Atau orang berasumsi nyan panena politik dagang Cina yang iji po hurung mu padum roh di nang roh nya mi kirim tu alat ke kedai. Pajan ani pegat alat macam-macam dui kirim seluruh nang roh sementara awak nyan pi tengah corona. Sah-sah saja orang berasumsi macam-macam. Maka kita pegah bunuh nyo kon nyo age maom dan nak pegahana tapi tak ada nak jak kena berhadang boleh dia. Dan nak pegahana patah haranya. Yang boleh pegapu dalam konteks agama kita, dalam konteks bahasa Al-Quran, inilah ujian Allah dengan rasa takut. Ya digedeng ke coronanya walau hana ada depat coronanya alenya ilung kadang-kadang yang hai tamang laule tabotu umat Islam dilarang hanjut jauh tu masjid bagtanya mungkin hana nya Aceh hana agak demai dengar ke coronanya lockdown bak gop ikutnya man tabohnya gelok-lok ba Aceh hana pudak begah lockdown kekembangan kena kalau lock ju pula lockdown juga di beberapa daerah khususnya di DKI dan beberapa daerah lainnya umat masjid hanjut je sembahyang tarawih pada salam puasa hanjut alasannya PSBB pembatasan sosial berskala besar bak mall hanai tamu tu di DPR dipeduk konser nyokah hai tamang tiga tu laule tu di satu sisi negara juga yang melarang kita harus lockdown negara juga kita harus melakukan social distancing physical distancing atau apapun istilahnya sementara negara juga yang melaksanakan konser. Kipan le kayo? Hai tu me dalam pikiran entah karena long bangai cara tu mikir atau bangai awaknya cara begah. Begini kondisi kita hari ini. Tapi yang pelai begah pun ternyata kita nyo ya tu tajak berangkau ho ya tapubuk berangkau pu ya. Ini ujian Allah dalam sudut pandang Islam. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami kata Allah akan memberikan sedikit ujian, sedikit cobaan berupa rasa takut. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu ujian berikutnya adalah wal ju'. Imbas dari sebuah ujian akan muncul ujian berikutnya. Karena bunuh kaya tu dan jauh belang punya surah katanya urung petani hantajut. Tanah jauh lampuh hantajut, tanah mekat hantajut, tanah macam-macam beraktivitas sapu hantajut. Nah kekhawatiran, bahkan kekhawatiran itu berlebihan sehingga akan ada imbas yang kedua juga ujian Allah wal ju'. Allah akan berikan ujian dalam bentuk rasa lapar. Dia tu karena hana ada minta rezeki le. Dia tu karena hana tak usaha le. Allah orangnya pesenang naik bagi-bagi PKH nya. Ya kena nak tenang mecut sebahagian orang. Menyoba tapakat sembahyang berjamaah di orang yang terima PKH nya gebegah ai kerja. Hanjir aja dengku tengah social distancing, hanjir rapat-rapat, hanjir rame-rame, bak ya cok PKH nya tak kerja. Nyan kaguralo kita yo. Menyata pakat jauh ke masjid bojah hai tak sembahyang berjamaah social distancing ni begah. Hanjir tak berapa ramai orang. Padahal yo golong social distancing si sembayangkan.
Tak pakai ayat sembahyang tarawih dalam puasa. Kejap apalagi 10 terakhir. Bahkan tupah mesak-sak apa dua Nyamban kita tengok. Dan Allah akan uji kita dengan rasa lapar. Barangkali bagi kita masyarakat Aceh dalam sampai truk tingkat 2 tu. Tapi bak nanggro-nanggro kop di daerah-daerah kop ada yang merasa lapar karena hanya minta rezeki. Pemerintah melarang orang tidak bisa mencari rezeki. Pemerintah menetapkan lockdown sementara kadang-kadang pemerintah tidak memberikan bantuan apapun. Dan itu adalah ujian Allah. Diuji kita dengan rasa dia. Ada yang diuji lah tanya. Wal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Diuji kita oleh Allah dengan kekurangan buah-buahan. Tak pula berangkapu kadang hana udip. Tak pula padi kena panen kadang kai kapitiko kena wereng dan sebagainya. Wal anfus ujian lam kehilangan jiwa, meninggai saudara, meninggai anak, meninggai perumoh, meninggai keluarga. Semua itu adalah ujian Allah. Dan ketika bagi kitanya orang yang beriman bunuh, lagi kita pegah di awal, menghadapi ujian itu Allah katakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tim sabar di berbagai macam ujiannya. Baik mengeluh, baik susah, sabar. Wabasyiris sabirin kata Allah. Berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang mau menerima ujian-ujian itu dengan sabar. Ayat sebelum ini Allah mengatakan, wahai manusia, wasta'inu bis sabri was salah. Jadikanlah kata Allah sabar dan salat itu sebagai penolong. Ketika kita uji oleh Allah dengan berbagai macam ujian bunuh, jadikanlah salat. Maka kepegang dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang menghadapi ujian apapun dari Allah, beliau selalu meningkatkan salatnya. Gepela semayang. Tidak hanya mengerjakan ibadah-ibadah atau salat wajib, tapi Rasulullah juga membarenginya dengan salat-salat sunat. Karena salat merupakan salah satu media untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Media untuk tanya pegahai ba Allah. Semayang. Itanya makin na musibah makin haibi semayang. Dia orang yang kabar semayang cik kaji kalah kami. Anjir ajak semayang berjamaah, anjir kumpul-kumpul. Ini yang terjadi di daerah kita, di negara kita, di masyarakat kita. Padahal Allah memerintahkan kita ista'inu bis sabri was salah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Diuji oleh Allah, beok pada ujiannya. Dan pada kenyataannya setiap manusia tidak boleh takut dengan ujian. Yang perlu bagi kita adalah bagaimana kita menghadapi ujian. Ujian hanya perlu tu. Hidup ini memang ujian. Gepelahir tanya oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi nya ujian. Maka jangan takut menghadapi ujian. Yang perlu adalah bagaimana kita menghadapi ujian itu. Agak ibarat ini sudah bawa contoh orang jak sekolah.
Menyotanyo kata jat pula, baik pernah ya ke ujian. Tapi bagaimana kita bisa lulus menghadapi ujian itu? Menyoya ke ujian, baik jat pula. Baik jat kuliah, ngak baik na ujian. Menancik. Getanyo kalahe hana mungkin tertolak ujiannya, pasti ada ujian. Hanya saja sekali lagi bagaimana kita menghadapi ujian Allah itu dengan sabar. Karena hidup penuh dengan ujian, dan ujian Allah lagi ada berah bunuh kan hanyanya masih banyak ujian-ujian Allah dalam bentuk yang lain. Ujian Allah kan hanya susah. Ujian Allah kan hanya gathin. Ujian Allah kan hana harta. Tapi sebaliknya, ujian Allah kaya juga ujian Allah. Letat harta ujian Allah. Letat jabatan ujian Allah. Letat ilmu ujian Allah. Bandung itu ujian Allah. Bagaimana kita menghadapi ujian itu? Ben pikiran nyo gathin nyo kagak uji oleh Allah. Nyo tengah uji long oleh Allah, hana boh kaya, pupu yang long pula haudip. Le boh kaya juga ujian Allah. Nyo kagak uji long oleh Allah Subhanahu wa taala, gebi sakit, sehat juga ujian Allah. Jadi baik semikir nyo kagak uji lah Allah, sakit tabi-tabi rok, boleh sakit nyo sakit je, boleh sakit je tengah ge uji lah Allah. Yo sehat hana pernah ada begah nyo sehat nyo tengah ge uji lah Allah. Padahal sehat juga ujian Allah, gena kala ni Allah ngan kubi sehat nai jak semayang berjamaah je. Ngan kubi sehat nai berbuat baik kepada sesama je. Ngan kubi sehat nai bermanfaat udip je kepada masyarakat yang lain. Ujian juga. Gebi gathin, kan gathin mentang ujian, gebi kaya juga ujian. Ngan gebi kaya katanya kena kalan oleh Allah, dumna na harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk orang lain. Ujian juga, bahkan kadang-kadang ujian dengan harta lebih raya, lebih berat. Maka sahabat-sahabat Nabi, bahkan Nabi sendiri gemelake begatin. Itanyo sampai-sampai dah melake Allah Nabi berkaya. Nabi gemelake begatin. Bahkan ujian Allah terhadap orang kaya lebih berat ketimbang orang gathin. Dan pertanyaan akhirat jauh lebih berat dihadapi oleh orang kaya ketimbang orang gathin. Orang gathin nak depu tanya. Itanyo kaya gedepu tanya. Karena ayat Al-Quran terbuka surah Al-Baqarah baawai ke merempa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun kata Allah. Ayat kelih surah Al-Baqarah waktu dah buka ciknya ju merempa. Dan terhadap harta yang kami titipkan kepada mereka, mereka sedekahkan, mereka infakkan, mereka zakatkan di jalan Allah. Kita nyonya kenya nyambe, put sapat dengan gale, tumpuk kebahkan itu cok. Ujiannya. Maka bunuh Allah nebegah wa basyiris sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabarnya adalah orang yang gekun ketika merempa ujian Allah, bahwa sesuatu itu datangnya dari Allah, sesuatu itu milik Allah, dan kepada Allah segala sesuatu itu akan kembali. Bandum nyodrok dari Allah, sehat dari Allah, sakit pi dari Allah. Kita baca kisah Nabi Ayub, golong dumna pi sakit katanya. Nabi Ayub nak uji lah Allah dengan sakit yang luar biasa, golong na dum sakit katanya. Ijak syaitan ya pegah, hai Ayub, Tuhan hanalit sayang ke kekah. Ikhai syaitan. Dumnan kagak pesakit karap seluruh tubuh kah kenang penyakit. Allah hanalit sayang kekah. Apa jawaban Nabi Ayub? Karena dia orang yang sabar. Hai jin, hai syaitan,
Sakit yang Allah bi kelong uronyo golom sebanding dengan sehat yang kali gebiawai. Bak babah katanya hai tim dia biar katayan. Baru 2 euro pilek tu si at di roko pilek tu. Padahal sehat kamu tonton pilek tu baru 2 euro gabu belum. Kenapa? Karena kita bukan termasuk golongan orang-orang yang sabar. Bandumnya dari Allah. Harta dari Allah, sehat dari Allah, sakit dari Allah, dumpu dari Allah, dan kepada Allah satu saat akan kembali. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu sekali lagi, sebagai muslim tentu kita percaya, kita yakin apa yang sudah diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran. Satu saat, kalaupun hari ini bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu belum ditemukan seluruhnya karena keterbatasan pengetahuan manusia, tapi satu saat semua bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu akan ditemukan oleh manusia pada saatnya. Uronyo kan hana betul Al-Quran, hana lom dapat tabuktikan karena jangkauan pikiran tanyo yang terbatas. Sabo saat ketika ilmu manusia nebuka baca-baca dari Allah, dia akan temukan. Urojih belah abad yang lalu Allah sudah sebutkan bahawa di dalam laut itu ada gunung api. Bak masangan dalam na urung patih. Pui pegah Al-Qurannya nam patih. Masak lang laut na gunung api. Hari ini dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh manusia, manusia dapat membuktikan kebenaran Al-Quran. Uronyo baru terbukti belah abad kagak pegah. Mungkin ada kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang sampai hari ini belum sanggup dibuktikan oleh sains karena tingginya kualitas ilmu yang ada dalam Al-Quran. Maka kondisi hari ini tentunya akan menolak persepsi dan perspektif kaum orientalis yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang perlu direvisi. Al-Quran adalah kitab yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran adalah kitab yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Karena mereka belum temukan bukti Al-Quran sehingga mereka berkata seperti itu. Andai kata satu saat mereka akan temukan bukti-bukti kebenaran Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, barangkali kita berharap orang-orang orientalis tersebut akan mengakui kebenaran dan kehebatan Al-Quran. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, karena waktu barangkali demikian yang bisa khatib sampaikan. Kesimpulan yang kita ambil dalam kesempatan singkat pada hari yang mulia ini, sekali lagi, yakinlah sebagai orang yang beriman, tanamkan keyakinan yang mendalam terhadap kebenaran informasi-informasi yang disampaikan oleh Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Ulah maaf atas segala kekurangan, nyona silap, salah dan sebagainya mohon diperbaiki. Kino datamang 2 borukon al-khutbah, menyo silap, salah mohon ditegur untuk kesempurnaan ibadah kita nyoba uro yang mulianya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.